kembali lagi di Hidup Sehat. Itu tadi adalah makanan-makanan yang tinggi lemak yang baik untuk tubuh. Nah sekarang di depan kita sudah juga makanan-makanan nih Dokter Vito yang bisa membakar lemak. Oh wow, ini bakar lemak ya, bikin keringetan nih kalau gitu, deg-degan harusnya. Oke, ini kita lihat dari ujung nih ada apa nih kita punya? Minyak kelapa. Nah, Minyak, ini katanya gimana? minyak orang bilang suka ada lemaknya, Lemaknya. katanya. Nah, Ini minyak kelapa nih. Apa yang spesial Dokter di minyak kelapa Ya, ini? baik. Jadi kalau kita bicara minyak kelapa, dulu pernah dengar nggak Dokter Vito dan Dokter Sasa bahwa ada yang katanya VCO iya itu loh. VCO, iya. Nah, itu tuh mereka nganggapnya sebagai minyak kelapa karena dari virgin coconut oil, jadi dianggapnya minyak kelapa. Nah, dari minyak kelapa ini apa keunikannya? Mereka lihat komposisinya, di sana ada asam laurat, ada asam kaproat, segala macam. Dan asam-asam itu ternyata golongan dari MCT, medium chain triglyceride. Kalau kita bicara lemak ya, kalau dulu kita sekolah, lemak itu dalam tubuh nanti dipecah tuh. Ada yang rantai pendek, rantai sedang, rantai panjang. Nah ini digolongkan sebagai rantai sedang. Apa hebatnya rantai sedang ini? Dalam tubuh langsung akan diambil, dibakar jadi energi. Jadi dia nggak disimpan-simpan lagi, langsung digunakan sebagai energi. Oleh karena itu ada asumsi yang mengatakan bahwa kalau kita pakai lemak-lemak seperti minyak kelapa ini, maka dia langsung loh dipakai untuk dibakar menjadi energi. Jadi udah nggak usah disimpan. Katanya seperti itu. Pertanyaannya, faktanya seperti apa? Ya. Nah dari penelitian dikatakan bahwa penggunaan minyak kelapa ini tetap adalah lemak jenuh. Jadi tetap lemak yang tidak baik ya. Meskipun dalam guideline, dalam panduan masih diizinkan sebanyak kurang dari 7%. Jadi kalau kita mau menggunakan ini untuk efek penurunan berat badan, dia efeknya tidak sehebat seperti yang dikatakan di VCO yang beredar di masyarakat seperti itu. Bisa nggak nurunkan berat badan? Bisa ya, bisa tidak. Kalau Anda menggunakan dia dalam jumlah berlebihan, tetap kalorinya menjadi besar. Kalau jumlahnya kurang dari 7%, maka ini bisa ikut membantu meskipun tidak signifikan. Kita membutuhkan penelitian lanjutan. Bagaimana cara dia kerja ikut membantu? Kan namanya lemak. Satu, lemak ini membuat rasa kenyang lebih lama. Jadi kalau kita makan ada makanan sumber lemak, maka dia di perut itu rasanya, aduh kenyang ya, makan lagi yuk. Enggak kenyang, sudah kenyang. Rasa kenyang lebih lama. Yang kedua, dikatakan bahwa golongan MCT ini ikut membuat volume lambung menjadi lebih besar. Jadi kalau kita makan misalnya 1 sendok minyak MCT loh ya, dia tidak sebutkan sebagai minyak kelapa. Minyak MCT ini ternyata volume lambung kita yang tadinya 100 mili misalnya dengan 1 sendok makan ini yang 10 mili, rasanya itu seperti sudah penuh, sudah full. Dan itu yang membuat bisa ikut menurunkan asupan makanan ke dalam tubuh kita. Jadi cara pengolahannya efeknya dokter? gitu. Ya? Cara pengolahannya gimana dokter? Apa memang tadi seperti dressing aja atau boleh digoreng juga? Ya, kalau lemak jenuh mau diolah seperti apa juga nggak masalah. Beda dengan lemak rantai panjang. Kalau lemak rantai panjang LCT seperti omega 3, 6 atau 9 itu nggak boleh kena panas. Kenapa? Karena dia ada ikatan rangkap. Ya, kalau lemak kelapa ini tidak ada ikatan rangkap karena dia lemak jenuh. Jadi steaknya udah tangannya cuma satu-satu. Jadi mau digoreng, mau dipanaskan, tetap hasilnya sudah jenuh. Oke. Oh, baik, dokter. Pengolahannya banyak ya berarti ya. Iya, nah gitu ya. sekarang nih ada yang menjadi kesukaan banyak orang Indonesia, itu kopi. Ini betul katanya sekali. kopi sehat itu ya kopi yang warnanya hitam ya. Ada orang-orang yang bilang bahwa kopi ini bisa membantu membakar lemak. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Nah, tapi saya tekankan lagi, dalam penelitian dikatakan kandungan kopi ini apa sih yang paling ngetop itu? Kafein ya. Nah, kafein ini bermanfaat kalau dosisnya di atas 700 mg loh. Aduh, per hari. berapa Anda tuh bayangkan, cangkir? makanya 1 cangkir kopi ini kira-kira mengandung sekitar 95 mg kafein. Dikit Jadi harus banget berapa ya. cangkir dong kalau gitu? Jadi kalau misalnya harus 700, Anda bagi kurang lebih mau 7 sampai 8 cangkir. Dan harus diingat bahwa pada orang-orang tertentu yang sensitif terhadap kafein, penggunaan kafein tidak boleh lebih dari 200 ml. Iya. Ada suka bikin debar juga ya. Betul Iya. sekali. Jadi harus hati-hati. Memang betul dia bisa ikut meningkatkan metabolisme, bekerja di UCP1. Jadi kita ada, kalau bicara genetik itu ada titik-titik yang dia bisa ikut membakar kalorinya. Nah, tapi harus diingat dosis yang dibutuhkan itu tinggi sekali ya. Jadi emang agak galau ya, kesedikitan betul. nggak Iya. mencapai itunya gitu. Tapi ya pokoknya makanya maksudnya intinya jangan sampai kita memanfaatkan, oh kalau gitu kopi aja deh terus-terusan, Betul. tapi Iya. makannya berantakan ya nggak bisa juga ya berarti ya. Betul, Sekali. ya. Nah, Sebelahnya ini nih. ada lagi nih, kalau ini ibu-ibu pasti tahu dokter Sasha. Ya ini apa ini nih? Ini dulu Ini dong, oke, yogurt. yogurt dong. Ya. Ini ya favorit ya, apalagi wanita-wanita katanya ini bisa menurunkan berat badan dokter. Iya. Gimana nih? Ya betul ya. Jadi
yogurt ini bagus sekali ya, asal ingat dari awal saya sebutkan, prinsipnya adalah Anda jangan berlebihan. Makanya judulnya gizi yang seimbang gitu ya. Kalau rasanya mau turunkan berat badan, maka lakukan defisit kalori. Caranya kan tidak perlu harus dari diet, juga perlu untuk aktivitas fisik. Bagaimana dengan yogurt? Yogurt ini dibuat dari susu. Maka pilihlah susu yang skim milk, itu pertama yang harus dipilih. Susu kan ada macam-macam, ada yang full cream, ada yang skim, ada yang low fat. Kita pilih yang lemaknya rendah, lalu difermentasi. Nah, keuntungan dari yogurt dibanding dengan susu-susu lainnya, karena ada bacillus di sini. Jadi yang disebut sebagai probiotik. Nah, probiotik itu apa urusannya dengan penurunan berat badan? Begitu kita konsumsi, maka dia akan ikut memperkuat sistem pertahanan yang ada di usus besar kita. Kita tahu bahwa tubuh manusia ada yang namanya dunia komensal untuk bakteri. Yang utamanya ada di usus besar. Dan ternyata bakteri-bakteri komensal ini punya manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk pertahanan tubuh kita, termasuk mengatur regulasi sistem tubuh kita. Dengan cara dia mengirim banyak signal-signal. Jadi kirim-kirim berita-berita WA itu loh ya. Kirim-kirim signal sehingga dia mengkoding rasa untuk appetite stimulasi. Jadi mengkoding kerja di otak kita, menekan untuk nafsu makan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia bekerja di usus besar, dia memperbaiki kondisi usus besar kita. BAB menjadi lebih lancar, imun sistem kita menjadi lebih baik. Kalau kita menjadi lebih sehat ya, kalau setiap hari BAB-nya lancar pasti seneng dong. Kalau nggak bisa BAB juga kan stres ya, kok nggak bisa perut rasanya begah. Otomatis membantu kita untuk menjadi lebih aktif, lebih bersemangat dan seterusnya ya. Nah, oke, good banget. Nah, ini berikutnya ini bukan pajangan untuk makanan loh ya. Ini makanan ini ya. Iya, ini karena ini berhubungan dengan fakta mitos selanjutnya Dr. Vito, yaitu adalah katanya konsumsi makanan tinggi serat ini seperti sayur dapat menyerap dan membakar bahan makanan dengan lebih lambat. Sehingga ini suplai energi kita juga masih ada gitu dokter. Ini fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta. Ya, kita tahu bahwa dari baca buku manapun juga selalu dikatakan jangan lupa ya sayur buah harus selalu ada. Bahkan dalam panduan gizi seimbang, 1 piring bulat itu separuh piring diisi dengan sayur dan buah. Tidak akan mungkin diberikan porsi besar kalau manfaatnya tidak bagus. Pertanyaannya kok bisa? Apa hebatnya sayuran ini? Yang pertama, jumlah kalorinya rendah. Sayur ya, contohnya ini wortel. Wortel dalam 100 gram, kira-kira ada kali ya 2 batang 100 gram ini kalorinya cuma 25 kalori. Sedikit ya dok? Sedikit sekali dibandingkan kalau misalnya Anda makan minyak. Minyak goreng Anda pakai 1 sendok makan itu sama dengan 100 kalori. Coba. Ini padahal udah sebanyak ini, padahal kenyang. Coba makan 2 wortel langsung makan. Betul, kenyang. rasanya kenyang sekali ya. Dan serat-serat ini kan ada serat dibagi atas serat larut dan serat tidak larut. Banyak sekali serat-serat larut yang ikut memberikan makan pada bakteri baik yang tadi saya cerita mengenai yogurt tersebut. Jadi kalau bakteri baik yang ada di dalam sistem komensal usus kita mendapat makan yang sehat, kira-kira bakterinya bekerja maksimal nggak? Kalau dia bekerja dengan baik dan maksimal, otomatis sistem regulasi yang dijalankan akan jauh menjadi lebih baik. Itu satu. Yang kedua, serat ini menimbulkan rasa kenyang yang cepat. Kalau kita rasanya kenyang, pasti makannya stop lah ya. Iya, betul. Nggak akan ditambah lagi ya, selain karena kalorinya rendah. Nah, kondisi-kondisi inilah yang membuat tubuh kita menjadi lebih baik. Dan Dr. Vito ingat, sayuran ini kan warnanya nggak monoton ya. Ada hijau, ada orange, nanti ada merah dan sebagainya. Warna ini kaya akan antioksidan. Dan antioksidan sangat baik sekali meregulasi semua sistem tubuh kita. Bukan cuma untuk radikal bebas. Jadi untuk semua sistem metabolisme tubuh, seperti kalau kita bilang ada mesin ya, mesin itu kan kadang-kadang harus diservis. Nah, servisnya mungkin hanya dikasih oli sedikit dan sebagainya. Nah, salah satu bahan servisnya bisa menggunakan antioksidan yang kita dapat dari sayur dan buah. Wah, luar biasa ya bahan servisnya untuk pencernaan manusia ya. Makanya jangan coba jangan aja. Kadang-kadang kalau kita lihat ya orang di piring makannya benar setengahnya dari sayur tapi nggak dimakan masalahnya. Dianggapnya cuma hiasan aja gitu. Iya, sampai harus dimakan juga supaya lemak kita juga turun ya. Iya. Baik, oke, tipsnya terakhir ini untuk makanan pembakar lemak. Nah, jadi tipsnya apa nih? Baik.
Jadi prinsipnya ingat kembali pada pola gizi seimbang. Tadi kita udah bahas, pola gizi seimbang pasti akan memberikan semua efek benefit untuk tubuh kita. Contoh, pola gizi seimbang separuh piring sayur buah dimakan. Benar kata Dokter Vito, jangan cuma buat pajangan. Dimakan sayur buahnya otomatis jumlah kalori nggak besar kan? Kalau setengah piring ya paling 50 sampai 100 kalori. Seperempat piring diisi dengan karbohidrat. Pilihlah karbohidrat yang sehat, yang seratnya banyak. Misalnya ubi, nah ubi itu bagus loh ya untuk Indonesia. Lalu oat atau sereal itu juga seratnya bagus sekali. Kemudian seperempat sisanya diisi dengan lauk. Lauknya dipilih lauk yang baik. Kadang-kadang kita suka berpikir lemak itu jahat. Enggak selalu. Ternyata ada lemak-lemak yang baik seperti omega 3, 6, 9 itu mempunyai efek menurunkan efek inflamasi dalam tubuh kita dan ikut mempercepat pembakaran kalori. Yang penting jumlah jangan berlebihan, kemudian jadwal makan jangan ngaco, jangan tiap 1 jam makan lagi, lebaran sudah usai ya, jadi kita harus kembali ke dunia nyata. Dan yang berikutnya jangan lupa beraktivitas. Yes, jangan mager terus dan tentunya pastinya tadi ternyata makan sehat itu tidak seburuk itu ya, ternyata enak kok ternyata ya. Betul banget Dokter Vito, kayak tadi minyak bisa dipakai yang macam-macam asal porsi seimbang ya dokter ya. Jadi nggak usah ekstrim-ekstrim amat lah, yang penting justru malah porsi seimbang supaya nutrisinya juga lebih maksimal. Terima kasih Dokter Ida. Terima kasih. Nah, tapi ini ada yang penting ya memang ya, berhubung juga dengan tadi makanan penghancur lemak, ini penting sekali karena sekarang banyak kasus yang mungkin penyakit jantung di usia muda. Jadi kita harus tahu nih bagaimana serangan jantung di usia muda dan henti jantung di usia muda. Bagaimana cara mencegahnya, apa solusinya, kita saksikan tetap di Hidup Sehat.